Iqbal, jawabannya gini, ini contoh aja. Ustaz, saya sekarang udah gak jualan herbal, jualan apa? Jualan pulsa. Ustaz ketemu lagi, Mas, tolong aku beli pulsa. Ustaz, sekarang saya jualan sandal. Ada itu pengusaha atau tukang sulap? Bisa berubah-berubah gitu bisnisnya gitu kan. Ini saya banyak kayak gitu hari ini. Kenapa? Karena dia punya dua kelemahan, dua karakter. Satu, skill bisnisnya nggak ada. Yang kedua adalah karakter takwanya nggak ada. Itu mesti masalah terus dalam kehidupan. Maka kita berubah sama-sama yuk. Nah, saya akan kasih contoh. Harta itu urusan sunnatullah. Artinya apa? Berlaku hukum di muka bumi, nggak perlu dia orang beriman, orang kafir, orang fasik dia akan dapat kalau tahu caranya. Jadi seperti hujan di luar, di lapangan tanpa penghalang, dia orang beriman tanpa kehujanan, orang kafir juga kehujanan. Ini sunnatullah namanya. Maka jangan heran untuk orang kafir kaya karena sunnatullah, dia tahu ilmunya. Nah, kita akan kupas sedikit. Gini. Nah, salah satu untuk memperkuat kaya, salah satu karakternya harus punya sifat namanya sufi corporate. Ada penelitian di dunia 25.000 orang-orang sukses dunia diteliti bertahun-tahun. Hasil penelitian membuktikan mereka punya spesifikasi, punya sifat-sifat yang sama. Anda pun kalau punya sifat itu, Anda seolah-olah dijamin akan kaya. Jadi kayak kalau mobil yang balapan larinya kenceng, juara balapan biasanya sifatnya apa? Ciri-cirinya? Apa? Ciri-cirinya apa mobil yang balapan lari kenceng? Bannya besar. Oke lah, apalagi powernya besar, ya kan, mesinnya besar, apalagi aerodinamis. Itu ciri-ciri itu, kalau seperti itu maka insya Allah akan kenceng gitu. Nah, ini ada ciri-ciri kalau Anda punya sifat ini, insya Allah Anda akan kaya. Ini udah terbukti seluruh dunia sunnatullah. Nah, kita sebut namanya sufi corporate. Nah, baik adalah seorang pengusaha, tapi bukan mengusahakan utang, terus bukan itu maksudnya. Ya, sahabat. Ini orang-orang yang bersekaya sifatnya ini. Yang pertama sifat mereka adalah jujur, honest. Honest akan menimbulkan trust. Kalau Anda nggak pernah punya sifat jujur itu hanya Anda dengan Allah. Istri aja nggak tahu. Maka Anda nggak akan pernah sukses. Jujur itu hanya urusan diri Anda sudah sholat atau belum, Anda nomor satukan Allah atau tidak, itu ini yang terjadi. Kalau ada Tuhan Anda subhanahu nggak, itu ketahuan. Karena jujur itu menimbulkan unhonest, akan menimbulkan trust. Seperti jujur itu al-amin, terpercaya. Jadi hari ini bukan tolong dong beri saya kepercayaan, salah. Yang paling benar apakah saya layak untuk dipercaya. Maka tingkatkan kualitas Anda akan sampai ke situ. Yang kedua, Anda sifat adil. Nah ini kebanyakan ini orang di Indonesia banyak nggak mau bersikap adil, maunya buang sampah tapi dia sendiri tidak mau membersihkan. Banyak orang-orang egois di Indonesia ini. Salah satu orang egois paling banyak egois itu satu orang makan kacang itu mesti egois. Dua orang makan permen itu egois rata-rata. Coba kalau permen yang dimakan permennya itu bungkusnya. Permennya, terus bungkusnya kadang-kadang gimana? Ada nggak habis makan permen bungkusnya langsung dikantongin? Ada tapi jarang. Kebanyakan gimana? Langsung buang. Egois kan? Nikmat. Makan kacang, yang dimakan kulitnya atau kacangnya? Kacangnya dimakan kulitnya berantakan, nggak karuan, betul kan? Itu egois. Nah, ini kayaknya ada korbannya di sini. Oke, nanti saya akan kupas bagaimana satu ilmu. Kalau Allah izinkan sampai besok sore ada satu ilmu namanya Sabdo Pandito Ratu. Ilmu kesaktian tertinggi di tanah Jawa. Itu. Tetapi ini nanti moga-moga besok ada waktunya. Ini saya pakai buat anak panti asuhan yang saya kelola juga. Stop. Sak kejap ya, sak omong dadi, sak sabdo mandi. Nah itu. Terus kayaknya dengan sebutan Islam. Nah, ini saya kupas dengan ayat yang hadis ayat. Yo. Baik sahabat, yang ketiga tahu tentang diri sendiri. Jangan sampai ngapa aku lah bingung, aku tulisannya opo. Ya wajar Anda gak akan pernah sukses. Anda aja nggak tahu kemampuan diri sendiri. Sukses itu Anda tahu kelemahannya, Anda perbaiki. Atau kelebihan Anda maksimalkan, insya Allah akan sukses. Saya ternyata selama ini orang itu gak pernah disiplin. Latihan disiplin. Saya berani gak pernah rapi. Latihan. Saya kami ini malas, malu untuk marketing. Mulai belajar marketing bentar. Siapa yang ditawarin? Anak keponakan dulu pokoknya. Luar biasa. Di kampung saya itu ada seorang ayah jualan garam sama anak istrinya. Sampai dikatakan pelit sama tetangganya. Jualan garam sama anak istrinya. Nah, tapi dia nggak peduli, nggak apa-apa mas. Kita teliti, teman-teman kita datang ke tempat dia tanya, saya hasil jualan garam ini saya bisa haji kok, saya bisa muliakan anak saya kok. Nah ini nanti ada rahasia sendiri. Ternyata ada rahasianya. Nanti setiap bulan istrinya dikasih jatah belanja. Wes pokoknya kamu jatah belanja nih misalkan 3 juta. Terserah kamu belanja dimanapun, tapi khusus garam belinya ke bapak. Gitu. Jadi nanti anaknya misal rumah pun kamu pokoknya beli garam ke bapak. Ini sama harga dengan sama harga warung loh. Tapi dengan itu saja, ya dia nggak bisa jual ke orang lain, dia jual ke anak istri sendiri. Untuk dia jual ke warung, beli ke warung kan? Itu aja bisa muliakan anak dengan hasil itu. Dan itu menunjukkan bagaimana bapak ini luar biasa.
Yang ketiga, fokus pada kontribusi. Semua orang kayak Jack Ma. Anda tahu Jack Ma? Siapa Jack Ma? Yes, salah satu orang yang paling kaya di Cina waktu itu ya. Nah, Jack Ma itu mengatakan bisnis itu intinya melayani manusia. Poor people, kebanyakan manusia itu sukanya mengeluh. Maka habis itu melayani keluhan mereka. Mengeluh panas, jual AC. Mengeluh pegel-pegel, jual jasa pijat. Itu bisnis itu melayani. Dan orang Indonesia orang paling banyak mengeluh. Maka orang-orang di bangsa-bangsa lain sedang jualan di Indonesia. Dan mereka kaya-kaya. Dan lebih konyol lagi, mereka jualan air di Indonesia. Dari air di Indonesia yang beli kita, yang menikmati duitnya mereka. Gila nggak? Tidak ada yang lebih bodoh kecuali beli air minum di negeri sendiri dari orang asing. Dan sumbernya dari sumur kita sendiri. Kan bodoh banget itu. Nah, hari ini udah mulai banyak. Saya pernah lihat satu kelompok gini ketawa. Gara-gara apa? Dengar cerita orang Papua dari kampungnya di tengah hutan ngambil pisang yang sudah masang setuntun dua tuntun dipikul ke kota. Nah, melewati sungai, melewati hutan sebagainya ke kota. Lalu setelah sampai pasar kota duduk pinggir jalan nunggu orang belanja. Setelah dibeli semua pisangnya, dia pulang ke rumah. Dan sebelum pulang ke rumahnya nembus hutan lagi, dia beli oleh-oleh buat anaknya. Apa yang dibeli? Pisang goreng. Ayo, Anda ketawa. Tapi jadi selama ini kita gitu kan, kita ke pasar jualan ayam, pulangnya bawa fried chicken, betul kan? Kita jual kayu ke Cina, kita beli mobilnya. Kita jual minyak mentah ke Singapura, kita beli bensinnya. Kan gitu kelakuan kita. Iya Pak, iya? Ya, sedang ke tangan yuk. Ya, mulai kita harus ubah. Lanjut apa cukup? Ya, jadi pribadi yang merdeka, bahagia karena Allah, bertemu karena Allah, bekerja dengan Allah Subhanahu wa taala. Yang terakhir studi korporat itu yang non dogmatis, dia tidak akan terpaku pada satu teori, dia belajar terus. Nah, selanjutnya dia mampu membangkitkan yang terbaik dari diri sendiri maupun orang lain. Nah, contohnya saya ngambil dari orang-orang umum, tidak saya ngambil dari kiai-kiai itu, orang umum. Contoh, Bill Gates, Anda pernah tahu ini salah satu orang kaya dunia. Apa sifatnya? 40% penghasilan bersihnya disumbangkan untuk keperluan kemanusiaan, disedekahkan. Berapa persen sedekah Anda dari penghasilan Anda selama ini? Malah Rasulmu yang 2,5% batas kikir. 2,5% batas kikir. Nah, orang-orang Katolik aja perpuluhan loh 10%. 5% betul dari penghasilan. Jangan-jangan naik kalingan, gur naik gelap. Ya kan kalau hati ini sudahlah, ini angkat dua tangan. Dua tangan yuk, langsung pulang. Nah, kepingin juga kok kaya. Pernah nggak yang bapak-bapak ini sholat Jumat di kantong buat dompet kayak saya ini? Pernah nggak? Pernah nggak sambil sholat Jumat di kantong ada dompetnya? Pernah nggak? Pernah nggak di dompet itu ada uang 2.000, 5.000, 20.000, 50, 100? Kotak infak lewat berapa yang keluar? Udah ayo angkat tangan. Bisa. Oh tekenin dengkul itu. Oh besok gue bilang 2.000, kalau masjid orang 2.000 kepriwe. Kayaknya nggak suka, cukup, apa lanjut? Pedes nggak apa-apa? Yo, anggap aja obat hati, siap? Yo, saya juga ini obat saya. Bill Gates, lanjut. Kemudian, kalau susah masuk kita, lihat bagaimana karakternya. Nyumbang 291 juta US dollar. Lalu dari harta pribadi dan 99 juta US dollar dari perusahaannya. Lihat, hidupnya apa? Life is not only for bread. Hidup tidak hanya sekedar besarkan perut, tidak hanya sekedar makan. Lalu nyari uang untuk apa dia? Lihat, salah satunya. Kita lihat lagi. Yes. Kyoto Keramik keuntungannya 400 juta omset. Untungnya bersih 12%, mungkin sekitar 6 miliar. Apa karakter mereka? Lihat, hidup sangat sederhana, anti kemewahan, jijik dengan kemewahan. Tapi malah duit datang terus. Kalau Anda hidup kepinginnya mewah, duit nggak mau datang, kan repot, kan gitu. Ya, lanjut. Nah ini Anda kenal ini insya Allah. Seishiro Honda. Siapa dia? Yes. Anda konsumennya kebanyakan di Indonesia, betul? Enggak Ustaz, motor saya Yamaha. Di Indonesia tetap namanya Honda Yamaha. Iya kan? Ya orang apapun kameranya dulu sama dulu dikatakan Kodak kok. 43 perusahaan di 28 negara. Tidak memiliki harta pribadi, tinggal di rumah yang sangat sederhana. Lihat yang paling parah itu, lihat. Tidak meninggalkan warisan kepada anak-anaknya kecuali membiarkan mandiri. Lalu dari duit itu apa? Perusahaannya ada di 28 negara, untuk apa dia? Rupanya salah satu sebab mereka itu nggak ngejar dunia, tapi dunia melayani mereka. Bukankah Rasulullah yang ngomong, siapa ngejar dunia, dunia akan memperbudaknya. Siapa ngejar akhirat, dunia akan melayaninya. Apa yang dikejar oleh mereka? Value, nilai-nilai kebaikan di muka bumi, itu yang dikejar.
Jadi kalau Anda jualan bakso hanya ngejar bagaimana omsetnya naik, cek masalah terus. Tapi kalau Anda ingin memberikan kebahagiaan, bagaimana menjadi bakso terbaik yang kerja suami istri kalau beli di sini bahagia. Di Makassar ada namanya bakso cinta, gitu kan? Kok malah kita bikinnya bakso mercon, bakso nuklir, bledos. Gimana Nabi itu ngajarkan pakai nama yang baik, kok malah bakso bledos. Nggak pernah loh pakai namanya gitu. Apalagi saya pernah masuk di ruang restoran. Restoran itu jualannya mie, tapi ya Allah, naudzubillah min dzalik. Mie apa? Mie setan, mie iblis. Ini muslim atau bukan? Lah iya, bisa tuku orang mangan itu karena orang minum. Pak, yang konyol kan kadang bikin restoran ayam lepas. Gitu. Kita ini orang teko ayamnya lepas Pak. Gitu. Udah mulai hari ini pakai gitu Rasul masuk akal. Rasul ngomong kalau memang nama itu doa. Nama itu doa, maka mulai hari ini nama yang baik. Kalau memang kebaikan nggak kuat derajat, ganti nama. Itu sunnah Rasul. Kan itu. Yo, lanjut. Yo. Nah, maka saatnya kita punya mentalitas kaya. Kemarin udah dikupas kan? Yang membuat Anda Ya. Yang membuat Anda kaya atau miskin itu masalah mentalitas. Sekali lagi masalah mentalitas. Ini sangat penting banget. Mentalitas itu bikin Anda kaya atau miskin. Anda punya mentalitas kaya, cepat atau lambat Anda akan kaya. Anda punya mentalitas miskin, meskipun kondisi saat ini punya uang banyak, Anda akan miskin. Kuncinya di mentalitas. Nanti ini hadisnya ada, sahih. Ya, di mentalitas. Kenapa banyak orangnya? Contohnya, kita lihat apa sih mental kaya, mental miskin? Yo, kita punya waktu 5 menit. Apa mental kaya, mental miskin? Kemarin udah dibahas kan? Ciri mental apa? Ya, membangun mental kaya. Apa yang membuat orang-orang di desamu disebut sebagai orang kaya? Apa coba? Yes, hartanya banyak, penghasilannya besar, betul? Nah, seperti ini, hidupnya mewah, ya, lifestyle. Pak, ini bukan kaya, ini namanya kondisi kaya. Kondisi kaya itu kalau Anda mentalnya miskin, Anda akan jatuh miskin. Yang membuat Anda kaya atau miskin nanti adalah mentalitas. Ini namanya kondisi kaya. Yuk, lanjut. Nah, ini contohnya. Nah, ini contoh Rasulullah meminta-minta kepada selain Allah itu nanti haram karena menggunakan itu. Nah, menghinakan diri. Rasul mengatakan ada 3. Rasul mengatakan, ya, ada 3 sumpah Rasulullah. Salah satu sumpahnya gini. Di dalam hadis Abi Kabasa al-Marad radhiyallahu anhu, Nabi Muhammad SAW bersabda, lihat, 3 kelompok orang yang aku bersumpah atas mereka. Lalu beliau menyebutkan, ini kata-katanya, dan tidaklah seorang hamba membuka pintu meminta-minta kecuali Allah akan membuka badannya pintu kefakiran. Ini pakai bahasa Banyuwangi kira-kira seperti ini. Rasulullah ngomong, demi Allah dijamin miskin oleh yang suka meminta-minta. Ini Pak. Kenapa? Yuk kita cek. Karena memang ini kondisi masalah mentalitas. Kata Rasulullah SAW itu kita harus punya sifat ifah agar kita punya izzah. Nah, mental kaya yang pertama tangan di atas, artinya apa? Senang memberi, bahagia kalau memberi. Yes, kalau memberi, baik sahabat, dia sukanya luar biasa. Bahagia kalau memberi. Terus yang memberi dia berusaha yang terbaik, dermawan. Maksud kota infak masjid kok 2.000 itu gitu kan? Kan itu. Kalau pengen sugih gitu kan, bagaimana otaknya nggak didengkul gitu. Ya lanjut. Terus sukanya melayani. Ini sukanya investasi, maaf, sukanya jualan. Orang mental kaya senangnya jualan. Allah kan minta kepada kita untuk jadi pedagang. Ya ila tidak manu halal tudukum halal tijarah. Ayo kamu bisnis dengan aku. Kita diminta jadi pebisnis dengan Allah. Gitu. Yuk lanjut. Senangnya kontribusi, senang bantu. Ya bantu Pak, ibu kepanasan ya. Oke tak bantu supaya gini, ini Pak, ini ada alat AC dan seterusnya gitu. Senangnya bantu solusi. Terus kemudian sukanya melayani. Ini orang mental kaya. Terus jika dapat uang berpikir biar bertambah. Ini untuk makan keluarga, untuk sedekah. Yang ini sisanya bagaimana ya biar nambah lagi uangnya. Jadi dia berpikir uang bekerja untuk dirinya. Yes. Terus kemudian hidupnya simplicity. Apa maksudnya? Ya bahasa syar'inya apa? Bahasa syar'inya apa? Qanaah itu menerima padanya, bukan? Ya sederhana, simple, simplicity. Bahasa syar'inya apa? Zuhud. Zuhud itu artinya Bapak Ibu sahabat, hidup kalau bahasa sederhana Indonesia itu semurah mungkin. Jadi ukuran zuhud masing-masing orang berbeda. Anda lihat guru saya pulang naik helikopter, bagi saya itu zuhud. Karena dia bisa beli pakai jet pribadi. Seperti itu.
Nah, jadi dia juga ukurannya beda-beda. Ustadz, alhamdulillah Ustadz semenjak ikut PPI, saya kemana-mana naik sepeda ontel. Nah, kamu bisa beli sepeda motor? Enggak Ustadz, itu kondisi namanya, bukan juhud. Ya, kondisi namanya. Lanjut, ini mental. Nah ya, yuk sekarang kita lihat mental miskin. Yes, tangannya di bawah, senangnya jaluan, minta apa-apa minta. Terus, yes, ini bahagianya bukan kalau memberi tapi kalau menerima itu bahagia, bagian yang menerima. Terus kalau memberi sekedarnya alias pelit. Nah, sukanya dia apa? Pak, konsumtif, senangnya belanja. Ustadz, alhamdulillah gaji saya 3,5 Ustadz. Maksudnya apa? Kok Anda nggak cukup, bilang cukup? Gimana Ustadz, tanggal 3 sudah 5 kali ngutang maksudnya Ustadz? Oh, 3,5 maksudnya. Terus sukanya konsumtif, senangnya Pak ngurus egois. Jangan dikira yang guys orang kaya, orang miskin pun ada idealnya jorok-jorokan. Egois mereka juga sama. Apalagi Pak sahabat, ya senangnya dilayani. Terus kalau dapat duit berpikir apa? Konsumtif, belanja. Hidupnya apa Bapak Ibu? Lifestyle alias kakean gaya berkaitan dengan tekanan. Semakin banyak gaya, semakin banyak tekanan, stres itu terjadi. Maka sebanyak apapun uangmu akan cukup untuk hidup, tapi sebanyak apapun uangmu nggak akan cukup untuk gaya hidup. Rasulullah SAW menyampaikan nih, kata Rasulullah SAW dalam hadis, yes, sesungguhnya kekayaan itu bukanlah banyaknya harta benda, tapi kekayaan itu adalah kekayaan jiwa, bina nafsi, mentalitas. Pak, ini saya tutup, ini kondisi A, ini A, kondisinya miskin, kondisi miskin, mentalitasnya miskin. B, kondisi miskin, mentalitasnya kaya. Lihat orang sedekah 1 miliar. A, kondisi miskin, mental miskin, lihat orang sedekah 1 miliar, mikir, wow, kapan ya aku dapat 1 miliar? B, kondisi miskin sama tapi mentalnya kaya. Dia berpikir, wow, kapan ya aku bisa sedekah 1 miliar? Beda nggak? Orang kaya belum dapat duit, orang mental kaya maksud saya, belum dapat duit, sudah punya daftar usaha. Nanti aku usaha apa ya? Dapat duit langsung untuk usaha. Orang mental miskin belum dapat duit, sudah punya daftar belanjaan. Begitu duit datang langsung belas. Ini yang terjadi selama ini Pak. Berapapun gajinya akan habis, nggak akan pernah cukup. Paham maksudnya? Ya, ada anaknya orang kaya, anak tunggal, bapak ibunya mati mendadak, diwarisi kondisinya kaya nggak dia? Kalau mentalnya miskin apa kelakuannya? Yes, foya-foya, senang dilayani, belanja terus kan? Gimana nanti kondisinya? Akan miskin. Tapi ada anak yatim, miskin duafa, ya kan? Miskin duafa. Mentalnya kaya, senang melayani, ya kan? Bahagia, kontribusi, hemat, sederhana, senangnya jualan. Kalau dapat duit mikir supaya tambah terus. Kaya nggak dia? Maka saya mau tanya jujur ibu bapak, mending kelihatan kaya atau kaya beneran? Selama ini kita kelihatan kaya atau kaya beneran? Oh, bangga sekali foto pakai mesinnya orang lain, kelihatan kaya. Mending kelihatan cantik atau cantik beneran? Terus kenapa pakai kamera jahat? Ya kan? Suka-sukanya nipu diri sendiri, jerawatan sebelah kiri, fotonya yang harus kanan terus. Nanti kalau kameranya sebelah kiri dia muter, menipu diri sendiri. Ayo, mending kelihatan alim atau alim beneran? Sudahlah hari ini yang punya perut gendut kayak saya bahagia saja, nggak usah pura-pura foto sintek dipasang net, ayo nggak usah. Ayo, saya lebih bangga lihat Anda pakai kaos oblong, sarungan, uangnya cash miliaran, daripada pakai jas-jasan keren, tapi bensin aja ngecer sambil nampar. Ayo, ditagih panitia pembangunan masjid nanti kapan sampai tahun 2033 itu. Maka saya mau tanya, selama ini kita lebih banyak bergaya, itu kan, atau kondisi sebetulnya bergaya, betul? Maka hari ini udahlah hidup sederhana aja. Nggak apa-apa Anda dikatakan miskin, nyatanya Anda kaya kok. Nggak apa-apa Anda dikatakan miskin, memang kondisi miskin ngapain pusing? Betul? Siapa bahagia? Siapa bahagia? Ya, takbir. Ya, tepuk tangan buat Anda. Sebentar. Mau berubah nggak nasibnya? Pak, tepuk tangan pecundang pemenang beda. Dari tepuk tangannya saya tahu ini sulit untuk tembus level. Betul Pak, saya pernah jadi pelatih komando. Saya pernah menguji para jenderal di Akmil. Saya pernah berusaha. Waktu habis pelatihan dari Kopassus saya uji di sana. Pak, yang ingin saya sampaikan, energi Anda itu terbawa langsung ke lisan maupun ke semangat. Pernah nggak orang semangat lalu nggak ada? Pernah nggak orang lain bisa menggelegar? Nggak bisa.
Maka mulai dilatih sengaja doanya pun heroisme nanti. Ya Allah izinkan sebanyak apapun wasiatku ampun ya Rob. Kalau enggak Engkau ampuni aku celaka dan rugi. Dan izinkan perusahaanku berkembang seluruh Indonesia ya Rob. Kelak aku akan nyantuni ribuan janda tua dan anak yatim dan miskin. Aku itu ya Rob. Itu loh heroisme dan bahagia. Jadi jangan mikir untuk diri sendiri toh. Dan ketika itu luar biasa ada sujud subhanallah rabbil ala wa suci Engkau yang maha tinggi. Kita rendah, kita hina. Jadi enggak pantas kita sombong. Itu. Jadi habis sholat tenang, bahagia. Nah, jadi sholat kita fawailul lil musholin enggak ada artinya sholat kita. Maka mulai hari ini berubah kehidupan kita. Tapi Ustaz saya udah tajud satu saat enggak peduli. Allah enggak peduli masa lalumu. Sebesar apapun kelakuanmu Allah enggak peduli. Allah peduli masa depanmu mulai hari ini. Fokus kepada masa depan. Fokus jadi pribadi yang lain dengan Rasulullah di surga. Fokus jadi pribadi yang lain dibanggakan oleh anak-anaknya, oleh istrinya, dibanggakan oleh suaminya. Dan ketika Anda tubuhnya terbusur kaku, terbusur kafan, anak Anda nangis, suami Anda mengatakan Allah, aku ridho punya sekretaris seperti dia. Jangan selama jadi hidup itu sebentar. Ada sebuah teori. Maka bagi sahabatnya mulai ini punya mentalitas kaya. Itu. Maka ada yang ketika oh iya mulai hari ini saya ini bantu Allah akan memberikan itu. Nanti kita kupas insya Allah karena sudah selesai. Saya ditunggu untuk terapi sebentar. Moga-moga saya bisa ketemu dengan Anda nanti malam atau nanti sore. Kita lanjutkan materi ini. Siap? Siap? Ya. Sebelum saya tutup, saya mau tanya dengan jujur. Selama ini kita dididik mental kaya atau mental miskin? Anak SD, SMP, SMA, sampai kuliah selama dididik mental kaya atau mental miskin? Mental miskin Pak. Habis berapa uang itu dihabiskan betul? Anak saya semenjak kelas 1 ini saya jadi jualan. Di pesantren, anak saya jualan. Jualan Pak, karena itu ribuan orang, ngapain dia nggak jualan? Yang penting nggak dilawan sama kiai ini udah jualan. Itu halal. Laki-laki kalau nggak pintar jualan suatu saat akan jual harga diri. Nggak karena istri mau pakai CSR nggak punya duit, akhirnya utang sama mertua jualan harga diri. Pokoknya hari ini halal jualan, brutal jualan. Halal kok, ngapain malu? Kan itu. Karena malu tidak akan membuat Anda. Malu itu al-haya'u minal iman, benar. Malu sebagian dari iman. Tapi kalau ada tuntutan malu aja imanmu sebagian. Hari ini nggak apa-apa dihina oleh manusia. Tapi penduduk langit tahu bahwa Anda yang banyak bantu anak yatim fakir miskin. Anda yang bantu masjid. Anda yang bantu orang-orang itu supaya bisa kuliah. Anda hidup kakinya menginjak bumi, hati ada langit. Jadi orang itu jadi orang beriman. Mati saat ini urip karena dia tahu dia berhasil menemukan sangkan paraning dumati. Dia tahu akhirnya kehidupan. Dia tahu siapa dirinya, siapa Tuhannya. Dia tahu untuk apa dia hidup. Hari ini ada nggak yang usianya paling tua siapa? Ada 60 tahun ada nggak? 60 tahun. 6 berapa Pak? 6 berapa? 62. Kalau itu Rasulullah tinggal setahun. Kalau memang matinya 70 tinggal berapa Pak? 38 tahun sebentar demi Allah. Saya kalau memang umur 50 tahun mati 70 tinggal 20 tahun sebentar. Masih ingat ketika SD ketika ini masih ingat. Ustaz saya masih 25 tahun. Kalau mati 26 tinggal setahun bro. Sebentar. Hidup itu cuma sebentar. Nah untuk sebentar mengapa? Maka saya tutup dengan filosofi sakura. Di antara laki-laki ada samurai. Jadi kaum samurai itu termasuk dianggap laki-laki yang menonjol di antara kebanyakan orang. Dia tangguh dan punya jiwa pengabdian. Dan di antara bunga-bunga ada bunga sakura. Bunga sakura hanya mekar dan mewangi sebentar di bulan April. Tetapi sebelum hadir ditunggu kehadirannya, saat hadir mekar dinikmati wanginya dan saat layu meninggalkan wangi yang dikenang sepanjang zaman. Maka pastikan Anda hidup bermakna dalam kehidupan ini dan Anda mati meninggalkan wangi dalam kehidupan ini. Itu cuma sekali. Jadi orang yang berkasih kebaikan hidup cuma sebentar dan pastikan hidup langit bangga dengan Anda, Rasul bangga dengan Anda, dan pastikan kelak suami Anda, istri Anda, anak-anak Anda bangga punya suami seperti Anda, punya istri seperti Anda, punya anak seperti Anda. Dan saat itu terakhir Anda ngomong ya Allah, aku ridho dengan balasan. Makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, takbir. Oke, setelah ini kita langsung ke materi berikutnya dari Coach Sulin. Dari Lumajang. Beliau dari Lumajang akan share-sharekan ilmunya ke kita. Saya juga baru kenal sama beliau, jadi kita dapatkan belajar bareng gitu ya sama beliau. Tapi sebelumnya kita bisa setel video profilnya.
F ya. DSBB. Itu sudah di G. Ini dia ketemunya cepat. Itu. Oke, semalam tidurnya gimana? Hah? Gak bisa tidur, Pak. Biasa, Pak. Jadi ya ini kalau misalnya Ustaz Arif tuh bilang ya itu. Jadi kalau misalnya setiap kita itu ada ininya kejadiannya masing-masing. Jadi mungkin ya sebelahnya ngorok gede-gedean gitu kan nggak apa-apa, nikmatin aja gitu ya. Karena tidur kita kan cuma berapa jam? 3 jam paling ya. 3 jam. Hari ini juga insya Allah ya seperti itu juga. Tapi besok tuh malah kangen biasanya. Kangen tuh ini maksudnya ngumpul sama saudara-saudara sini. Kangen biasanya. Sudah siap? Nanti malah ini teman-teman tuh pengennya jadi relawan untuk berikutnya. Jadi kalau misalnya mau jadi relawan itu di acara di mana gitu ya, di kota mana gitu nanti silakan daftar. Tapi pas daftar itu langsung masuk ke seksinya masing-masing. Jadi misal ada yang misalnya nata sendal, ada seksi keamanan, ada seksi dapur gitu kan, ada seksi acara, hikmat dan yang lainnya. Jadi pas kesini ke tempat acara itu nggak bingung lagi mau kemana gitu loh. Dan panitia di sana sudah mempersiapkan. Kira-kira menarik nggak untuk jadi relawan? Menarik ya? Oke ya Pak ya? Dan kalau misalnya jadi relawan itu mohon maaf kita tidak melihat siapa latar belakangnya teman-teman. Jadi pas di sini itu kita berhikmat aja. Jadi nggak lihat dia bos atau karyawan atau apapun itu. Jadi nanti kalau misalnya di luaran sana itu ada bos-bos besar yang ngatain sandal, yang petugas dapur. Ada juga yang lagi utangnya banyak ya sama, mereka berhikmat juga di sini gitu kan. Jadi saling membaur, tidak melihat siapa latar belakangnya gitu ya. Jadi kita kita ingat aja kita mau ada tamu Allah yang mau datang gitu. Nah kita dapat ya salah satunya wasilahnya mungkin kita gitu loh di sini. Sudah siap? Kalau saya masih ingat namanya ya. Siapa Pak? Rahmat ya. Saya dari Semarang ya Pak ya. Nanti kalau ke Semarang mampir lah. Ini manual saja. Bukan ininya colokannya sudah habis. Kalau anda tak mau colokannya kalian pilih. CV Sulin Group adalah perusahaan yang berada di Kabupaten Lumajang, Provinsi Jawa Timur. Pemilik perusahaan ini bernama Sulin Mujarto yang lahir pada tanggal 1 Februari 1975. Pada awal mula, CV Sulin Group adalah perusahaan yang bergerak dalam outlet penjualan air. Sampai sekarang telah menambahkan usahanya dalam berbagai bidang. Di antaranya adalah jasa perakitan mesin depo air isi ulang dan suplai air baku, kemudian jasa pemasangan CCTV dan agribisnis yang fokus pada tanaman porang. Air merupakan kebutuhan mutlak bagi kehidupan manusia dan makhluk hidup lainnya. Badan manusia terdiri sekitar 70% air. Setiap hari manusia memerlukan 2,5 hingga 3 liter air untuk minum dan makan. Kebutuhan ini merupakan peluang bisnis air minum isi ulang yang dapat dimanfaatkan oleh pemilik CV Sulin Group yang bernama Sulin Mujarto dengan membuka depo air minum isi ulang. Dalam usaha perakitan depo air minum, CV Sulin Group sudah mempunyai anak cabang yang bernama Rakit Depo Nasional. Perusahaan ini adalah jasa perakitan terbaik dan sudah mendapat sertifikat resmi dari Dinas Kesehatan.
Pengerjaannya yang rapi dan proses penyaringannya yang sudah teruji menjadikan rakit Depo Nasional menjadi jasa perakitan terbaik. Setelah beberapa tahun telah merintis depo pengisian air minum dan perakitan mesin air minum dalam kemasan, CV Sulin Group mengepakkan sayapnya dengan menambah berbagai usaha, yang diantaranya jasa pemasangan CCTV. Kamera CCTV dinilai sangat penting sebab perannya dalam menyokong keamanan bagi manusia, tempat, dan benda-benda yang sangat berharga. Sebab cara kerjanya yang merekam dan mengawasi secara visual objek-objek yang terekam kamera CCTV secara 24 jam. CV Sulin Group sebagai penyedia jasa sistem teknologi keamanan yang berada di Kabupaten Lumajang, para konsumen akan mendapatkan produk kamera CCTV dengan kualitas terbaik di dunia dan harga yang paling murah serta kompetitif. Tak hanya itu, Anda juga akan mendapatkan servis jasa yang sangat memuaskan dari teknisi berpengalaman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Sulin Mujarto, owner dari perusahaan CV Sulin Group yang tahun 2007 lalu sudah kami mulai. Perusahaan kami yang bergerak dalam bidang perakitan dan pemasangan depo air minum isi ulang skala nasional, treatment untuk air di perhotelan, restoran, pondok pesantren, dan lain-lain. Security system atau CCTV, agrobisnis, serta ekspedisi yang kami layani. Sudah banyak di beberapa pulau yang kami kerjakan, di antaranya Sulawesi Tenggara sudah 5 unit, depo air minum sudah kami kerjakan. Sulawesi Tenggara 5 unit itu sudah kami kerjakan dan sukses. Jadi repeat order selalu meningkat. Kalimantan Tengah, Kalimantan Selatan, Nusa Tenggara Barat, Nusa Tenggara Timur sudah kami kerjakan pula. Visi dan misi dari perusahaan kami sudah kami rancang begitu besar, begitu kuat agar segera tercapai. Di antaranya franchise yang menjadi target kami, double unit armada truk tangki untuk suplai di depo-depo air minum isi ulang, serta pengadaan spare part yang lengkap. Semoga visi dan misi kami segera tercapai dan membawa keberkahan untuk lingkungan serta perusahaan kami. Salam selalu, salam sukses dari perusahaan Sulin Group. Cek. Aplaus dulu untuk santri tadi. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, semangat. Alhamdulillahil qail fa in qaribun ujibu da'wah taidadaan wassalatu wassalamu ala sayyidi waladi adanan wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu bi ihsani ila yaumi yuhsyarul insan. Amma ba'd. Yang saya hormati kiadah kita, senior kita Ustadz Arif, yang saya takdimi, para senior, para guru di BBI, dan juga para santri yang mulia di depan saya yang saya banggakan. Bapak Ibu hadirin, saya bangga bisa hadir di antara jenengan semuanya. Alhamdulillah saya hadir di depan para santri yang hebat ini. Yang tagline-nya apa? Profesinya? Kerjaannya? Bener, mau nolong orang. Saya ingin ada implementasi dari ucapan Anda semuanya. Ya, kerjaannya nolong orang. Alhamdulillah. Ya, saya ingin selama 3 hari ini tagline itu pasti akan keluar. Kerjaannya nolong orang. Saya ingin tes. Ibu-ibu yang belakang coba. Ini yang masih bujangan atau bujangan yang kedua, yang ketiga kacung. Minta tolong. Kacung ada enggak? Ayo serius sini, pengen saya fasilitasi. Saya mencari juga soalnya. Kemarin ada yang ke rumah sebelum acara ini, Pak Sulin. 1, 2, 3, 4, 6, namanlah ya, 6. Iya. Kemarin ada yang ke rumah, Pak Sulin saya mau ke Banyuwangi. Kenapa Bu? Iya, saya akan mau bawa rombongan para janda. Mantap, di sana banyak tuh. Siapa kemarin yang ucapkan gitu? Saya mau bawa rombongan para janda Pak Sulin. Wah, cakep, saya bantu nanti. Bapak-bapak yang masih bujangan kedua, ketiga, coba ayo.
ada malu-malu itu. Panitia, jadikan BOT Banyuwangi ini momentum yang istimewa, ya. Fasilitasi, kirim profil jenengan yang merasa itu, kumpulkan ke panitia. Semoga nanti menjadi ajang perjodohan yang mulia. Amin. Allahumma amin. Tepuk tangan. Iya udah. Dilanjutkan perjodohannya. Tadi tanya Sudah. Bapak Ibu hadirin, saya tidak akan mengajari jenengan semuanya. Saya tahu Anda sudah keluar masuk workshop bisnis. Saya tahu Anda sering ikut seminar-seminar bisnis. Sesuai tema saja, inspirasi bisnis, ya. Sesuai tema aja. Sudah banyak yang pakar-pakarnya bisnis di situ, mungkin di bidangnya yang lain. Slide. nggak bisa begitu. Bisa. Masuk. Oke. Perkenalkan, nama saya Sulin Mujarto, tadi disampaikan. Umur saya berapa? Ada yang tahu? 47. TikTok ya ternyata diam-diam ya. Ya Allah. Memang pengusaha itu harus instingnya cepat ya. Targetnya harus tepat. 48 kurang 4 bulan saya. Siapa yang umur 48? Iya. Saya di Lumajang, kelahiran yang Banyuwangi mana? Banyuwangi. Loh, kok mayoritas Banyuwangi? 50% Banyuwangi. Bagus sih. Ini menjadi ya ajang BOT ini penyebaran dakwah bisnis pada masyarakat Banyuwangi. Kalau Anda lahir di Banyuwangi, saya lahir di Lumajang. Saya ada amanah di sebuah organisasi Genpro. Ada yang tahu Genpro di sini? Genpro itu tahu? Anda di situ? Oh gitu. Saya tahu ya Genpro. Global Entrepreneur Profesional. Core value-nya Genpro adalah di pendampingan UMKM. Kenapa saya ada di sudah sertifikasi BNSP, Badan Nasional Sertifikasi Pendampingan UMKM? Karena di Genpro wajib semua mentornya sudah sertifikasi BNSP. Dinas, instansi memilih mentor yang berbayar itu wajib sudah bersertifikasi BNSP. Saya juga diamanai sebagai Ketua Asosiasi Pengusaha Air Minum di Lumajang. Saya sebagai tim ahli di sana. Nah mungkin tidak perlu high profile, cukup di sini aja. Ya, itu perusahaan saya bergerak dalam bidang air mas ya. Di situ dalam satu kesatuan ada 4 bidang yang masih dalam satu kesatuan bidang air. Apa itu? Yaitu ini. Ya, nanti saya sampaikan rinciannya. Kenapa kok ono campur untuk ono CCTV, ono JRE, ya kan? Inilah bisnis. Pengusaha itu harus cekatan, harus cepat mengambil eksekusi. Seluruh. Nah, bidang saya ini, alhamdulillah perakitan sudah nasional, sudah beberapa pulau sudah saya jangkoi untuk pemasangan di Kota Minum Misulan. Dalam target masih banyak di luaran sana. Nah, ini masih di bidang air Bapak Ibu. Di linear ya, linear. Ada beberapa outlet saya, ada produksi mesin di Port Air Minum Misulan, ada outlet penjualan filter sebagai melayani kebutuhan daripada masyarakat. Ada ini juga. Jadi kan kebutuhan dalam 3 kebutuhan itu. Nah, ini yang menjadi impian saya yang saat ini, franchise yang syariah. Ada yang dari kota besar, ada tahu air minum biru. Nah, penmat saya biru. Saya kemarin disomasi oleh biru. Ceritanya nanti ya. Biru itu milik perusahaan Katolik. Betul. PT Biru Semesta Abadi karena atas dari tulisannya perusahaan Katolik, terang-terangan itu perusahaan Katolik. Saya kalau Biru itu pengadaan mesinnya vendor dari perusahaan lain. Saya teknis, saya punya dapurnya Biru, saya kemas lebih cantik lagi daripada Biru. Baik, saya tidak akan menceritakan perjalanan orang lain. Saya tidak fair kalau
inspirasi bisnis ini saya mengenalkan produk atau pengusaha yang lain. Ya, harapan saya di sini juga berusaha mencari inspirasi dari jenengan semuanya. Dan saya diamani di sini, semoga apa yang saya sampaikan bisa menjadi inspirasi buat Anda semuanya, bahwasannya pengusaha itu tidak dilahirkan dari kaya dulu, tidak dilahirkan dari seorang pengusaha turunannya. Sebenarnya saya dari profil seperti apa? Bapak Ibu hadirin, saya dilahirkan dari keluarga yang kebetulan banget, bukan di kondisi ekonomi yang cukup. Dari kulit tani saya, keluarga Bapak Ibu, kalau di desa itu panggilannya bukan Bapak Ibu sih, mak bapak, iya. Mak bapak gitu kan. Saya kelas 2 SD, Bapak Ibu hadirin, sudah dibina oleh ibu saya panggil ibu aja biar lunak, biar enak, ringan. Saya dilahirkan di desa Keraton, kecamatannya Sulan, Kabupaten Lumajang. Saya kelas 2 SD sudah dibimbing orang tua saya untuk bisa mandiri. Anda tahu yang istilahnya ngasak? Ya. Setelah subuh, ibu saya menyediakan saya kebutuhan ngasak itu tempe, gelangsing sama pemukul yang panjangnya 40 cm seperti ini. Ya, seperti ini. Jadi orang tua saya mengajak saya ini bawa keliling habis subuh mencari di mana tempat itu ada orang panen. Ketemulah satu titik, di situ ditaruhlah bahan-bahan tadi. Saya kelas 2 SD. Kalau saya sekarang udah umur sekian masih tubuhnya seperti ini. Dulu kecil. Berjalan di pematang sawah sambil bawa tempe, gelangsing, keplak ya istilahnya dulu. Ya. Gitu. Ya, itu. Ini bukan ibu, ya, orang lain. Ibu saya meninggal. Semoga Allah berikan kebaikan di sana bersama saya. Terima kasih. Kelas 2 SD saya masuk siang. Jadi kelasnya itu rolling, terbatas. Saya masuk kelas jam 9 siang. Jadi saya jam 8 itu sudah pulang dari sawah. Tidak disertai ibu, saya pulang sendiri. Coba bayangkan, anak kecil kelas 2 SD berjalan sendirian membawa barang seperti itu, sambil bawa oleh-oleh gabah, bawa pulang. Tidak berhenti. Setelah SD saya SMP tidak selesai seperti itu. Saya tetap habis subuh masih bawa timba bersama kakak saya, kuli siram Lombok. Pagi habis subuh. Jam 6 pulang ke rumah untuk kemas sekolah SMP, ngontel 8 kilo. Jadi tiap 3 tahun itu saya ngontel 8 kilo itu. Jadi saya tidak dibimbing menjadi anak yang manja, tapi dibimbing menjadi anak yang mandiri. Itu kelebihan orang tua saya. Meskipun di kondisi ekonomi yang tidak kurang nyaman lah, ya. Nah, saya lulus STM kelas umur tahun 95. Alumni 95 saya dari SMP ke STM, Sekolah Teknologi Menengah. Alhamdulillah, ternyata di STM itu dibimbing di tempat dengan kemandirian. Iya. 95 saya tidak mau pulang lulus STM. Saya tidak mau membebani kedua orang tua saya yang selama ini sudah saya bebani sendiri. Akhirnya saya meluncur ke Gresik waktu itu tahun 96. Nah 95 sambil lalu saya melamar ke perusahaan. Saya kerja di kuli kasar seperti itu. Pemasangan blower berat dengan tenaga fisik postur tubuh yang kecil seperti itu. 96 saya terima oleh perusahaan namanya PT Sigma Secakusuma, pabrik ya bagian wong lulusan STM ya waktu itu. Gaji 500-700 kalau nggak salah. Bapak Ibu hadirin, saya kalau bicara santri, saya ingat tahun 97 waktu itu. Iya, saya juga menjadi santri. Tapi uniknya saya tidak menjadi santri di usia SMP, SMA. Kalau sekarang kan gitu, ya. SMP di pondok, SMA di pondok. Kalau saya enggak. Saya kerja itu meskipun dapat gaji tidak pos. Kenapa? Alhamdulillah. Saya dikirim oleh Allah. Usia 23, 22, cek seger-seger ya. Milenial banget lah. Mungkin kalau kos bebas ya, mestinya bebas. Tapi Allah mengirim saya untuk tetap ada di pondok pesantren waktu itu. Karena itu alhamdulillah dari pondok waktu itu berguna ternyata dari sekarang. Allah membimbing ke masyarakat bermanfaat. Akhirnya ternyata ya Bapak Ibu
Saya 98 di PHK. 2 tahun kerja di perusahaan itu saya di PHK. PHK bayar pondok, makan juga nggak gratis. Akhirnya saya juga berusaha bagaimana saya nggak pulang, orang tua tidak tahu keadaan saya, nasibnya. Saya tetap ya berusaha bagaimana saya dapat makan dari proses apa adanya waktu itu di Gresik. Panas, berat, udah lolo, ikut kuling, dibentak bos, mandor sudah biasa. Ya, akhirnya Bapak Ibu hadirin, saya tahun 99 awal direkrut lagi oleh perusahaan PT Skema tadi. 99 awal saya direkrut. Mungkin track record saya bagus kira-kira. Santri ya gitu. Kira-kira gitu. Santri itu panggil lagi 99 awal. Akhirnya usia sudah menjelang 24 atau 25 waktu itu, waktunya sudah diselesaikan bujannya. Maka dari itu yang sekarang sudah umur-umur itu sudah segera untuk memenuhi sunnah. Jenengan imannya belum sempurna, yang masih bujangan, masih setengah. Yang jomblo itu kasihan, imannya belum sempurna. Wajib dibully. Ya. Nanti dibully ya akhir-akhir ya. Iya. 99 bulan 9 tanggal 9 saya menikah. Waktu yang istimewa. Tanggal 9 bulan 9 tahun 99. Sayangnya Pak Mudine telah teko nggak jam 9. Itu yang mencoreng masa itu ya. Iya, kesakralan itu. 9 jam 9. Aduh, Masya Allah. Ya itulah. Subhanallah. Siapa hadirin yang terpilih mendampingi saya? Masya Allah ini. Ya Allah ya Rabbi. Tapi saya diciptakan oleh Allah umur itu menikah. Tidak diciptakan menjadi laki-laki yang kuat. Kuat ekonomi maupun kuat sembarang. Saya menikah dengan dia, saya taruh di rumah seperti ini Bapak Ibu. Di Gresik, ngontrak bisa. Lantai tanah, dinding gedek, bolong-bolong masih ditempeli kerdus. Dengan gaji yang sekian, dan nutut Bapak Ibu. Tanggal 17 itu, sampai anak saya di sini belajar ngesot, berangkang ya. Di sini nih. Jadi kandel tuh, celananya, kakinya, tangannya ada tanah. Susunya anak makan bersama keluarga. Istri di sini sambil jualan es setrup loh, nggak ada isinya, es setrup aja. Es batu, setrup air itu ada gula. Ya, di sini di depan sini. Untuk membantu support sampai bulan selanjutnya saya gajian 700.000 waktu itu. Tanggal 17 sudah habis. Ya, ternyata Allah memberikan keistimewaan di depan rumah ini ada sebuah kelor merongki, ada Madura besar, aneh memang. Mungkin diameter kurang lebih galon itu pohon merongkinya. Belakang pas di pintu dapur saya itu ada pohon kates pepaya. Pepaya kan umumnya gini, iya. Itu enggak, pepaya begini Pak. Pepaya gini saya. Nah begini. Di depan keluar pintu dapur saya pas nandong lingkungannya. Buahnya di sini nih. Buahnya di sini. Inilah untuk nyambung hidup saya sampai tanggal selanjutnya. Ya kadang di jangan lodeng, dikuluk, dikunci, Masya Allah. Kelentangnya juga banyak itulah. Makanya kurang ajar banget seorang laki-laki. Tolong tidak diulangi, jangan ditiru saya apabila rumah tangga masih belum kuat. Ya. Kasihan menderita. Nah, tahun 2003, oh iya, saya rumah tangga wis di PHK juga kondisi seperti ini. Di PHK bingung. Berapa bulan akhirnya saya melamar ke perusahaan dengan istri saya bersamaan melamar. Sepatu pinjam saudara waktu itu. Kadang ditanya pesan saudara nanti masuk pabrik jangan aku loh kalau suami istri nggak diterima nanti. Bilang gitu Mas. Tidak saya lakukan tadi. Ya udah diterima teman meskipun ngaku soalnya. Meskipun nggak ngaku. Ngaku nggak ngaku tetap nggak diterima. Alhamdulillah nggak diterima. Kalau diterima saya nggak bisa seperti saat ini. Bersyukur. Terima kasih.
Allah punya rahasia yang lebih mulia daripada pikiran keinginan kita sendiri. Iya. Tahun 2003 karena BK saya hijrah ke Tuban waktu itu. Tuban, ada yang Tuban enggak? Kota wali di sana. Apa? Kelola Depo Air Minum milik seseorang. Mengelola Depo Air Minum Isulang milik seseorang. Saya bisa mengelola waktu itu sehari bisa omset 150 galon, 200 galon per hari. Tetapi itu tidak lama, ada di sana saya 4 tahun bersama istri, tapi alhamdulillah sudah tidak menderita seperti yang di rumah gedek itu. Sudah bisa nabung dikit-dikit. Tetapi qadarullah Allah memanggil ibu saya di tahun 2006. Dengan terpaksa banget saya harus balik kampung ke Lumajang untuk merawat seorang ayah. Alhamdulillah pada saat ibu saya sakit selama 1 bulan penuh saya bisa merawat beliau. Nanti di ending mungkin Allah rahasia itu pada saat merawat dihadiahi di akhir-akhirnya. Karena itu berwalidaini jenengan jangan sampai terlupakan. Pintu masuk rezeki jenengan, pintu rezeki, pintu nasib jenengan ada di orang tua Anda. Sejarah riwayat ibu sebelum meninggal dari Lumajang saya bawa ke Rumah Sakit Dr. Sutomo ke kantor paru-paru, pakai penter sewa, pakai oksigen yang pendek itu, pakai di sini, perjalanan sampai nguling, levelnya indikatornya mau habis Pak. Seolah kalau di logika nyawa ibu tergantung udara itu. Saya berhenti karena berdebar-debar kalau habis bagaimana? Berhenti ke rumah sakit nguling waktu itu. Dengan tujuan bisa tukar tabung atau isi ulang tabung. Ternyata tidak bisa ditolak waktu itu. Perjalananlah sampai Bangil, stasiun Bangil. Di situ ada rumah sakit Masitoh ya. Ya. Terus berdebar-debar Pak, bagaimana nasib orang tua saya, ibu saya. Waktu itu bersama Lumpur Lapindo juga 2006. Lumpur Lapindo. Ternyata tidak bisa ngasih oksigen itu, tabungnya harus pakai kendaraan ambulan rumah sakit, pakai tabung rumah sakit. Alhamdulillah, meskipun harapan saya pakai mobil penter biar anggaran tidak ada, terpaksa pakai ambulan. Alhamdulillah pakai ambulan, macet total dari barat nggak bisa udah jalan ke sana. Seandainya penter, ya insya Allah nggak tahu, mungkin udah meninggal di situ. Kalau ambulan lewat kanan Pak, lewat kanan buat ke sana. Saya lewat belakangnya dan nonton sudah. Depan pada minggir semuanya itu kendaraan yang lain. Nyampe lah rumah sakit Dr. Sutomo Surabaya. Itu saya harus lakukan. Saya menunggu di rumah sakit Dr. Sutomo 1 bulan penuh. Mungkin pulang kalau 1 minggu. Disitulah saya bisa totalitas. Saya 3 bersaudara Bapak Ibu. 1 di Gresik dan 1-nya di Meraura. Nah, kedua-duanya dinas, hanya saya satu-satunya keluarga yang kurang beruntung dan tidak punya waktu perikatan. Itulah kelebihan saya waktu itu. Saya melayani ibu PO di tempat, pipis di tempat. Saya harus menyuapin, kasih minum. Saya harus pulang untuk bersama anak saya, istri saya. Waktu itu anak saya TK kelas, TK 0 besar waktu itu di Tuban. Ya, saya renjung istri saya yang ngambil 3 bulan waktu itu. Ada calon adiknya. Iya. Akhirnya saya pulang. Kala waktu saya Sabtu Minggu pulang. Saya beberapa kali juga harus selain melayani ibu tadi, menyuapin dan lain. Karena lama ya, berkeringat, panjang rambut ibu saya, bagus cantik. Kan bikin penguk kepala. Saya keramasin Bu, di bed itu saya keramasin. Meskipun ditolak oleh rumah sakit, ya, pingin ibu saya nyaman. Ya apa cara? Tidur di situ, kepalanya saya taruh sesuatu, udah saya keramasin. Gini. Saya keramasin sampai nyaman Bu, bilangnya, seger ini, alhamdulillah wangi gitu. Minggu biasanya saya pulang ke Tuban untuk hadir dalam keluarga saya. Apabila saya pamit dari ibu sangat risau. Karena apa? Beda pelayanan kedua kakak saya. Bagaimana lemesnya saya menyuapin, bagaimana saya harus menyiapin nya sama pipisnya. Beda. Karena itu
Saya belum nyampe rumah pun sudah ditelepon sama saudara, dicari-cari ibu. Berlalulah akhirnya ibu meninggal tahun 2006, tepatnya Desember. Ya. Akhirnya 2007 saya harus hadir kembali untuk ganti merawat seorang ayah di Lumajang. Apa yang saya bawa di Lumajang waktu itu untuk proses pemenuhan kebutuhan sehari-hari saya membuat depo air minum, beli depo air minum di Sulang waktu itu di Lumajang. Ya. Depo air minum jelek, buatan Bingkil Las. Anggarannya waktu itu 13 juta. Saya dapat nabung dari kerja di Tuban 13 juta waktu itu. Saya tangkapkan dalam satu kecamatan. Ternyata Bapak Ibu hadirin, saya bersama istri saya mengandung 3 bulan. Anak saya yang masih 0 besar masuk di rumah di Lumajang, pindah ternyata bisa kelas 1. Harapan saya bisa makmur, laris, profit, ternyata berbeda. Kalau di Lumajang sehari hanya 7 galon, 8 galon per hari, siang malam Bapak Ibu, jam 7 berangkat, jam 9, jam 8 malam pulang, omsetnya cuma 7 galon, 8 galon. Beda dengan yang Tuban, waktu saya kelola 150 galon. Bedanya apa? Daerah. Kecamatan yang tempati waktu itu hanya satu-satunya sekecamatan waktu itu saya, tetapi kecamatan tertinggal hanya itu. Akhirnya apa yang saya lakukan untuk menopang kebutuhan itu? Saya berpetualang pakai ini Bapak Ibu. Saya, ayo, Dek, sampai nek mari kebutuhan di rumah ke toko, ke depo. Saya tak keliling pakai ini. Saya berusaha bagaimana meningkatkan penjualan. Tapi sudah saya membawa galon 6 biji berisi air yang segerat itu keliling sampai 6-7 kilo saya. 6-7 kilo saya berangkat. Bawa 6, kadang balik 4, laku 2. Beda banget. Istri di situ 3 bulan, 4 bulan kandungan tetap. Bagaimana bisa mengangkat galon meskipun kondisi seperti ini? Anak saya, Bapak Ibu hadirin, ya mohon maaf ya, mungkin ini tujuannya menjadi apa ya? Inspirasi mungkin buat adik-adik. Ya, kalau yang sudah kelasnya tinggi, mohon maaf, mungkin bukan level Anda untuk mendengarkan ini. Ya, tujuannya penyemangat aja. Saya meninggalkan anak di rumah. Anak waktu itu lomba tilawati juara 1 Kabupaten Lumajang. Tepuk tangan buat anak saya. Bapak Ibu, saya kalau berangkat ke depo air minum itu bawa timba, bawa plastik, bawa karet, bawa perambos. Saya bungkusi es lilin di rak depo itu. Untuk dijual di rumah, dibuat es lilin waktu itu. Istri bungkusin jamu, buat sayur di situ di rumah untuk menopang support kebutuhan selama kehidupan di sana. Sifatnya pertahanan waktu di Lumajang Bapak Ibu. Pertahanan betul. Saya membawakan kadang telur puyuh dari pasar itu untuk dibawa ke rumah, dibungkusin sama istri, direbus gitu. Anak saya duduk di sebelah hamilnya, waktu ibunya membungkusin itu, memproses itu semuanya. Karena ingat waktu di Tuban kondisinya nyaman-nyaman saja. Duduk di sebelah ibunya, di sebelah saya bilang, Ibu sama ayah lo dulu gak seperti ini. Terpukul Bapak Ibu hati saya kecil ini. Karena apa terpukulnya? Saya bukan sebagai contoh ayah yang menjadi teladan buat anak-anak saya. Karena sering saya tinggal ke depo air minum anak saya waktu lomba juara 1 itu. Saya pulang malam sama istri, bawa piala anak saya itu, tidur malam merangkul piala itu. Mungkin ya harapannya, umumnya anak bawa sepeda mini ditaruh di keranjangnya, pulang membawa hadiah sebuah piala, kira-kira tujuannya apa? Bangga, menunjukkan Bapak Ibu saya juara 1 Kabupaten Lumajang. Saya membayangkan itu, kalimat itu. Daniel Rasulani, nggak ada orang di rumah. Saya tahu piala itu dikeloni. Ya Allah, ya Rabbi, alhamdulillah. Ternyata juara 1 anak saya mewakili Lumajang untuk dibawa ke asrama haji bulan depannya. Lomba tilawati pakai lagu Bayati waktu itu. Bapak Ibu hadirin, itulah proses mungkin ya, proses yang sangat membuat saya
terkesan dengan baik sampai saat ini. Laku 7 galon, 8 galon Bapak Ibu, itu saya bawa pulang untuk kita makan bersama-sama keluarga. Kita kan bahan bakunya beli. Ada yang dari Prigen waktu itu, ada yang dari Jember. Saya harus beli karena laku 7, laku 8 tidak saya sisihkan. Modalnya sekian saya ambil bagian, nggak bisa, nggak ngetut untuk makan. Tak makan sama modal-modalnya. Akhirnya apa? Ada tip kompo di sini yang saya bawa dari Tuban untuk beli bahan baku dada. Akhirnya saya bawa ke Pegadian. Saya bawa ke Pegadian. Waktu itu Pegadian saya anggap halal waktu itu. Zaman jahiliyah waktu itu. Saya taleni, saya ikat di bawah motor ini belakang, saya taleni karet di bagel. Ini ada bagel owner di belakang sini. Gitu kan? Kalau kendaraan seperti ini, enggak gitu kan? Tak bawa ke Pegadian kecamatan situ. Ternyata ditolak Bapak Ibu. Tidak menerima barang seperti ini. Akhirnya saya bingung. Saya mandiri di situ nggak ada keluarga. Keluarga saya kandung jauh. Tidak ada yang disambatin. Karena saya lama di luar, pulang kampung seolah-olah pendatang, tidak punya teman, tidak punya orang disambatin. Itulah dalam rumah saya dari kumpul. Saya bawa ke Pegadian. Saya termenung di kecamatan di Pegadian kecamatan itu. Kemana saya? Akhirnya saya bawa ke Kabupaten Lumajang. Kabupaten Lumajang, kira-kira 15-20 km. Saya taruh, saya masuk ke Pegadian Kota Lumajang di utara Adipura, Pak Lima Sudirman itu. Saya lepas ini, saya taruh di meja Pegadian, ternyata ditolak Bapak Ibu. Saya harus mikir kemana lagi. Saya tidak keluar dari ruangan itu. Hanya kaget aja, termenung, bingung, muter-muter gitu aja. Kalau saya tutup depo nggak bisa jualan, tambah parah. Beberapa menit keluarlah seseorang dari ruangan itu, agak kelemis dikit. Saya deketin, Pak. Bapak, mohon maaf, bisa nggak bantu saya? Saya curhati kondisi saya. Saya curhati keadaan saya, kebutuhan saya. Akhirnya dia luluh. Berarti dia pimpinan, punya kebijakan. Akhirnya dia sudah cuma 150.000. Nggak apa-apa Bapak, terima kasih sudah bantu. Nggak tahu ini, waktu itu tidur berapa bulan, berapa tahun lupa saya. Keadaan ini. Itulah. Bapak Ibu hadirin, istri sudah besar kehamilannya ya waktu itu. Anak yang kedua lahir tahun 2007. Karena hamil 2007 sudah lahirlah dia, anak yang kedua, sama sifatnya pertahanan hidup. Ternyata anak saya umur 9 bulan belajar merangkak, belajar berdiri gitu. Ibunya hamil 3 bulan, Pak Bu. Dengan kondisi seperti itu. Itu kenapa? Ya Allah kok kayak gini gini. Salah, gak salah gitu. Ya, kok nek sore saya rasanya kok pengen cepet-cepet gitu loh. Udah keperiksa ke Puskesmas. Saya di depan teras waktu itu, istri pulang dari Puskesmas, jalan sepeda langsung ke kamar. Waduh, rasa saya Pak. Wah ini positif berarti. Insyaallah. Akhirnya saya berusaha, saya kuatkan istri. Meskipun saya juga waktu itu belum siap. Hamil 3 bulan, gendong sangangulah gitu loh. Ini nomor 2 ini. Mungkin atraksi seperti ini saya lakukan hanya ada di Lumajang waktu itu. Saya keliling pulau, ya, nggak pernah menjumpai yang seperti ini waktu itu. Ini satu sepeda saya muat 25 galon. 25 galon. Karena terpaksa. Kalau sekarang roda 3 gitu kan. Pickup. Tosa, iya roda 3. Nah, ini 2007 lahir anak yang kedua. Tapi saya waktu itu ya. Jadi kenapa bisnis? Kenapa pengusaha itu cermat? Ketemu orang jadi target komunikasi. Waktu itu saya ada di musola di masjid, ketemu sama sales air minum dalam kemasan cup. Waktu itu ketemu. Dia itu bawa geledekan Pak di geret sepeda motor, nggak pakai roda 3. Ya, saya tanya di mana alamatnya waktu itu, ketemu. Ya, beberapa tahun kemudian saya ingat. Ya. Oh dulu saya kenal orang di masjid, tempatnya akhirnya di sana. Akhirnya saya cari Pak. Saya sambil ini keliling air gelasan cup. Saya juga mempertahankan bagaimana kondisi di Barumun tetap jalan di gelasan Pak.
aqua gelasan, ya, mereknya Anda waktu itu di geger saya ini selama 3 tahun setengah insya Allah. Ini 4 dus, 5 dus itu. Sampai sekarang masih terasa ini Bu. 3 tahun setengah insya Allah. Saya nenggulu ini. Kadang 200 dus sehari pakai roda 3. Saya nyeles roda 3. Bukannya gardan, rantai. Rantai kalau mundur kan nyodok Pak. Nyuruh. Kalau gardan kan enak, tinggal memproporsionalnya mundur aja. Kalau ini enggak pakai roda 3 rantai waktu itu. Rahasia Allah, anak yang kedua ini kok ternyata lahirnya angel. Iya, ditambah lagi. Sulit. Saya harus ke spesialis waktu itu. Alhamdulillah saudara yang mengeluarkan dari rumah sakit itu anak yang berdua. Lah proses itu kan. Ya Allah. Proses perjalanan saya tidak pernah pulang ke rumah mertua Bapak Ibu. Dolim saya. Akhirnya punya kesempatan untuk ke sana pakai Supra tahun 2005 waktu itu, ya, proses sudah ada. Akhirnya saya memberanikan diri dari Lumajang ke Jombang, Gus Dur. Istri saya di sana, Jombang, Mojokerto. Anak saya yang pertama perempuan, saya di belakangnya, adik yang nomor 2 di belakang, istri saya sambil hamil. Jadi berapa? Ada 5 nyawa ya di situ. Itulah. Saya harus melaksanakan tugas silaturahmi pada mertua, membahagiakan istri saya untuk pulang kampung biar senang juga. Anak saya sekarang kuliah, saya sekarang ada di belakangnya, kakaknya Haulam ada di belakang saya, istri saya. Mepet sudah di belakang istri saya berjatuh. Tinggal di seperti itu. Nah, anak yang nomor 3 sudah mulai besar kandungannya, ya. Saya proses nyampe itu, masya Allah Bu. Ya apa jenenge? 4 hari saya mancal malam gendong, miru sambil dulang roti. Ya, puru film purno menjaga dari istri 4 hari. Sulit, berat waktu itu. Ada caranya macam-macam lah waktu itu. Ada yang diusahakan dikasih merah-merah itu biar nggak mau mendekat ya. Saya dulang, nyuapin malam-malam. Anak itu ketapan sambil merem Bapak Ibu. Seandainya saya berkehidupan mungkin tidak seperti itu. Nelongsongnya anak. Ya Allah, maafkan saya. Akhirnya sejak 2008 lahir anak saya yang ketiga. Sudah nggak sempat memikirkan nama buat anak saya yang nomor 3. Wis, pokoknya perjalanan. Kurus waktu itu. Bobot saya 49. Nama aja nggak sempat. Lahir anak saya yang ketiga. Wis, udah. Wis Al-Fatihah aja, gampang wis. Gak bingung-bingung cari nama. Kok beberapa hari kok kenemenan ya Al-Fatihah gitu. Akhirnya berubah nama Al-Fatah. Itu pun nggak tahu namanya Bu. Apa? Artinya maksudnya nggak tahu saya waktu itu. Udah. Nggak tahu apa Al-Fatah. Kayak umum gitu loh. Al-Fatihah kan nggak umum ya kan? Ternyata apa artinya? Ada yang tahu? Maha Pembuka. Iya. Ternyata nama itu menjadi sebuah harapan mimpi kita. 2008. Nah, saya 2008 itulah. Nah, coba di-play itu Mas. Sebentar ya, break. Saya tak minum dulu. Lahirlah anak saya yang nomor 3 yang namanya Al-Fatah. Ternyata Allah memberikan inspirasi di situ yang tidak sengaja menjadi Maha Pembuka. 2010 saya diinspirasi oleh Allah memberikan inspirasi kepada saya untuk bisa berusaha merakit debu air minum Misura. Otodidak waktu itu saya. Bagaimana tahapan-tahapan itu? Nah, 2010 sampai 2012 saya lakukan belajar tahapan-tahapan itu. Kalau ada orang yang mau bikin debu air minum dengan punya anggaran sekian,
saya coba beranikan diri untuk merakitkan. Sudah, meskipun tidak dapat untung, saya berusaha belajar di situ. Akhirnya 2012 ke atas, saya punya mimpi karena beberapa dekuar minum yang saya rakit membutuhkan bahan baku. Betul, satu paket. Saya punya mimpi tahun 2011 itu bagaimana kalau saya mengadakan truk tangki. Iya. Nah, mimpi itu 1,5 tahun atau 2 tahun waktu itu saya berpikir dalam hati dan menguatkan dari impian saya agar saya bisa pengadaan truk tangki. Karena saya pada saat praktek saya kasih truk tangki lain, super lain. Nah, ini sudah 500 ribu air minum kurang lebih saya pasang saat ini di dalam maupun luar pulau. Tepuk tangan buat semuanya. Nah, alhamdulillah ternyata Allah mengabulkan setiap impian keinginan hambanya. Jadi besarkan mindset Anda, besarkan impian Anda, jangan terkungkung dalam suatu nilai yang kecil. Kalau impian jenengan hanya angka yang logika manusia, kurang berbobot. Bahkan mimpi saya itu 100 triliun. Nggak mungkin ya? Mungkin ya? Amin. Saya 1 tahun ini mimpi 100 triliun. Memimpikan 100 triliun tiap doa saya. Karena angkanya tinggi, dapat 1%-nya pun masih tinggi ya. Ternyata Allah menggiring, mendatangkan buyer-buyer yang mendekati angka impian. Tepuk tangan sebetulnya. Dengan ini 1 miliar, 2 miliar enggak. Yang impossible buat Anda, semuanya possible buat Allah Subhanahu wa taala. Nah, saya waktu masak itu Pak, kalau melihat pesawat itu pingin banget naik. Akhirnya saya hampir tiap bulan terbang. Kemarin selama jeda kurang lebih 15 hari, saya naik turun pesawat selama 8 kali. Selama 15 hari, saya naik pesawat kurang lebih 8 kali. Pemasangan waktu itu di Lombok, Gili Menu, Gili Air, ya Terawangan, lanjut ke Kalimantan Timur, Lojanan, ada kemarin Pak Taufan, ternyata tetangga di situ, terus lanjut ke Sulawesi Tenggara. Sulawesi Tenggara itu yang ke-6 kemarin saya. Kenapa tidak saya delegasikan? Mumpung tubuhnya masih sehat, tubuhnya masih fit, ya cita-cita harus dilaksanakan. Tidak saya delegasikan, karena saya kira itu sudah terakit Pak Bu, sudah terakit 80%, tinggal ke tandem sama pompa belakang aja, ke Nabire, ke Manokwari sudah. Nah, saya cerita yang Lombok, Kaltim, sama yang Sulawesi Tenggara. Saya dari Juanda ke Lombok. Setelah selesai 4 hari di sana, saya harus ke Kaltim, transitnya di Juanda, dari Juanda ke Makassar, Makassar ke Pontianak, ya Balikpapan. Setelah dari Kaltim, 4 hari di sana, harus ke Sulawesi Tenggara, transit ke Makassar, Makassar ke Kendari, ke Bandara Halilium, Kendari. Balik seperti itu lagi juga. Makanya 15 hari saya naik turun pesawat itu sampai 8 kali. Itu karena impian saya mulai awal. Nah ini ketemu kemarin dengan orang Senegal di Madinah. Ternyata kayak Raja Salman ya. Iya. Ini orang Senegal ini. Ternyata masih ini traveling saya. Bapak Ibu hadirin, mungkin seorang pebisnis harus punya insting yang peka, keberanian mengambil keputusan. Kalau mengambil saya APIS, apes gitu ya, udah. Apa yang Anda ingin terjadi dalam bulan depan? Saya ingin bisnis ini, udah, action. Action, P-nya program, E evaluasi, 4 solusi. Kalau hanya Anda otak kiri hanya mengkalkulasi bisnis yang akan Anda lakukan, hanya di angan-angan saja. Bisnis yang bagus itu bisnis yang dibuka, bisnis yang dimulai, tidak hanya dengan misalkan jenengan action nih, sebuah kuliner misalkan, kuliner ayam lalapan, ayam begok misalkan ya, action sudah buka, pasti ada muncul problem. Nah, problemnya itu untung atau rugi, bangkrut atau sukses, gitu kan?
Ataupun misalkan problem, Anda buka lalapan ayam. Oh ternyata problemnya dari konsumen ada komplain. Nah sudah dievaluasi. E-nya itu evaluasi sudah. Oh ternyata SOP-nya sudah benar, karyawannya yang salah. Tinggal benahi karyawannya. Oh ternyata kurang terasi, kurang licin, sekian. Nah, itu sudah dievaluasi, solusi kan muncul, ya kan? Solusi. Setelah solusi muncul, dilakukan, diterapkan, balik lagi actionnya. Nah ada problem nggak dari solusi tadi? Muter itu, lakukan, sudah. Insting kecakapan dalam keputusan harus tepat. Pengusaha itu mirip seperti seorang driver. Kapan harus Anda nyalip kendaraan, ya? Kira-kira kendaraan depan itu nubruk kita apa enggak? Jedanya berapa kilometer per jam? Nah, itulah kira-kira. Seperti seorang driver pengusaha harus punya keputusan secepat mungkin. Maupun meskipun itu dalam hal proses tidak pasti ketemu pada ujungnya. Jadi tetap mengambil kebijakan secepat mungkin. Ya, driver itu kan gitu Pak. Kalau jenengan udah pengalaman driver ya. Kapan harus jenengan start motor itu? Kapan harus start bisnis Anda? Paling tidak sudah kalkulasi sederhana saja, sederhana. Kenapa saya tadi ada CCTV kan di situ? Saya simpel CCTV. Saya duduk di depan televisi melihat tayangan CCTV. Seneng kan? Senang mendebarkan juga kasihan gitu kan ya. Loh, ternyata sudah diiklankan oleh televisi swasta. Nah, saya harus punya ini televisi. Saya sudah harus punya CCTV bisnis. Akhirnya saya muncullah bisnis yang CCTV tadi. Sederhana banget, tapi tidak banyak kalkulasi. Makanya harus secepat mungkin dieksekusi. Terus pada bisnis saya di outlet saya tadi di kantor saya ada JNE, betul? Ada spare part di situ yang harus saya layani pengiriman dalam maupun luar pulau. Selama ini saya pakai ekspedisi lain daripada saya harus mengirim barang ke ekspedisi situ. Untung dari pengiriman diambil situ, akhirnya saya menghubungi JNE. JNE itu modal cuma 5 juta, karyawan sama komputer, udah itu aja. Nanti barang diambil oleh tracking ke situ. Boleh silakan. Nah, disitulah kenapa kecekatan dari para pengusaha ini dibutuhkan pada saat eksekusi suatu bisnisnya. Bapak Ibu hadirin yang saya hormati, sebenarnya panjang yang saya ceritakan lagi, tetapi saya terbatas oleh waktu yang sudah diatur dalam rangkaian acara. Ya, seandainya panjang mungkin ada tanya jawab, tetapi cukup dari saya. Apa yang saya sampaikan semoga menjadi inspirasi jenengan. Bahwa pengusaha itu tidak harus lahir dari keluarga yang kaya, dari keluarga yang sudah pengusaha. Siapapun Allah takdirkan bisa. Tepuk tangan buat kita semua. Semoga Allah beri kita kebaikan. Mohon maaf apa yang saya katakan mungkin ada yang kurang berkenan dan ada yang salah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, sekali lagi kita beri aplaus untuk Coach Sulin. Oke, jadi perjalanan pribadinya menarik ya. Jadi dari sesuatu yang kita nggak terbayang, kadang-kadang kita ngertinya pembicara itu wow-nya aja gitu ya. Perjalanannya seperti itu. Kita langsung nanti persiapan untuk sholat sholat zuhur ya. Diusahakan agak segera supaya nanti bisa ada waktu. Kan ada beberapa belum mandi juga ya. Mayoritas ya. Nah nanti kita persiapan sholat, nanti sekaligus habis itu makan sama bersih-bersih. Oke. Tetap semangat, tetap kompak, santai bisnis. Oh ini nanti kita azan dulu, tapi iqomatnya kurang lebih 15 menit kemudian. Jadi nanti bisa untuk bersih-bersih dulu. Yang petugas azan seperti biasa. Oh iya nggih Pak, monggo. Gimana Pak? Oh iya. Maunya kecelakaan semua. Ada 17, 25, 29.
Kalau banyak saya dapat. Allahu Akbar. Nomor saya simpan aja. Ditulis saja aja, apa ya? Apa ditulis saja? Ini sama ketik nomor di sini sama ketik. Oh iya, nomor saya, Pak. Iya, nomor. Allahu Akbar. Allahu Iya, saya simpan. Saya Yuri. Pak, kayak أشهد أن لا إله إلا الله. Ini double. tapi telepon biasa aja. Nggih, nggih. Terima kasih. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن محمد رسول الله. أشهد أن محمد رسول الله. حي على الصلاة. حي على الصلاة. حي على الفلاح. حي على الفلاح.
Ngilang-ngono. Ini mana isi deh? Iki lah ngopi memori Ustaz Arif. Memori. Iya, HP Ustaz Arif memori apa? File dipindah. Memori laptop. HP kan biasa kan pakai ngerekam foto-foto. Jadi yang pindah laptop Iya. Ya, sama 5 solusi. bisa yang kayak apa sih? 5 sumber penerimaan. Oh, Masalah DR. Flash disk nih. khawatir masa depan. Ilmu membangun 5 hubungan. Nah itu aja. 5 ini sih. Cuma 5 ikut tapi. Iya, 5. Bos. Beres ah. Aman ah? Lek mau 5 ikut. Aman. Padha ae ora. Sing mau Pos kanting aman. Mau 5. Anak remote itu. ada